Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Al-Syekh Muhammad Al-Khudari bin Syekh Afifi Al-Bajuri fi kitabihi Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Kemarin kita bahas tanda-tanda sifat-sifat Nabi, Syama'ilur Rasul yang ada di kitab Taurat. Sekarang kita akan bahas tanda-tanda sifat-sifat Nabi yang ada di kitab Injil. Ikutin semuanya, halaman 45. Buka kitabnya. Kabar gembira dari Injil mengenai kedatangannya. Kedatangannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salatu wasalam memberikan berita gembira kepada kaumnya di dalam kitab Injil tentang Farqalit yang artinya sama dengan Muhammad atau Ahmad. Nah, jadi di Injil itu namanya Farqalit. Di dalam kitab Injil namanya Farqalit. Itu nama Nabi kita Muhammad. Muhammad atau Ahmad. Nabi Isa punya kaum namanya juga Bani Israel. Tapi yang penolong Nabi Isa disebut apa namanya? Hawariyun. Hawariyun. Hawari, orang-orang penolong. Tapi kalau di kita, di Nabi Muhammad namanya sahabat. Sahabat. Kalau orang kaum umatnya Nabi Isa namanya Hawari. Kalau umat Nabi Muhammad namanya sahabat. Hal ini dibenarkan oleh Al-Quran melalui firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin
Coba ini jauh-jauh ini. Reza. Dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, di dalam kitab Injil Nabi Isa sudah terangkan bahwa nanti ada Nabi akhir zaman. Tapi ketika sampai saatnya Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi akhir zaman, membawa bukti-bukti yang nyata, membawa Al-Quran dan sebagainya, ternyata orang-orang Israel khususnya mereka mengatakan ini sihir, ini bohong. Nah, itu tuh mereka berkata demikian. Tapi yang kita ambil poin adalah Nabi Isa sudah menceritakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman di dalam kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam menceritakan tentang ciri-ciri Farqalit. Siapa Farqalit tadi? Farqalit bahasa orang sana. Ini dengan sifat yang hanya cocok bagi Nabi kita. Selanjutnya Nabi Isa mengatakan bahwa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur dan meluruskan umat manusia atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan dia mengajarkan kepada mereka semua perkara yang hak, karena ia tidak mengucapkan kata-kata menurut dirinya sendiri, tetapi hanya menyampaikan apa yang didengarnya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat inilah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah
wahyu yang diwahyukan kepadanya. Disebutkan pula dalam kitab Injil Barnabas. Ini yang Barnabas yang asli. Namanya Barnabas, Injil Barnabas. Tapi kalau sekarang sudah berubah juga Barnabasnya. Kalau yang asli itu ada yang mengatakan di Vatikan sana. Yang asli itu pun disimpan, nggak boleh dikeluarkan. Karena kalau terbaca itu banyak orang Nasrani yang masuk Islam. Disebutkan pula dalam kitab Injil Barnabas tentang nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas, tetapi sangat disayangkan kitab Injil Barnabas ini yang baru saja ditemukan kemudian tidak lama kemudian disembunyikan oleh tangan-tangan jahil. Itu yang Abu Ya bilang tadi, Injil Barnabas yang asli. Kalau yang asli itu sifat tentang Nabi Muhammad sangat jelas diterangkan. Tapi sekarang disimpan juga, nggak mau dibongkar. Kenapa? Karena kalau dibaca yang aslinya, maka banyaklah pendeta-pendeta yang akan masuk ke agama Islam. Adapun Injil sekarang itu tidak asli sudah, tidak asli lagi. Cuman Al-Quran saja mulai zaman dulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman, keasliannya itu otentik 1.000.000%, alias tidak bisa diragukan keasliannya. Sangatlah asli. Satu huruf saja berubah, maka satu dunia akan ribut. Satu huruf saja. Kenapa? Karena memang janji Allah, nahnu nazzalna dzikra wa nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaganya Al-Quran itu. Itu janji Allah. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Allah menjaganya Al-Quran tadi dengan banyaknya hufaz, para hafal Quran. Kalau kamu mengerti tentang tata tertib, pasti kamu paham disiplin. Tapi karena tidak mengerti tata tertib, ya tadi. Dan begitulah adanya. Kalau tidak berubah sifat itu sampai tua, ya begitu-gitu juga. Nah, bengong lagi, pikiran kemana, tangan kemana. Harus fokus. Nah, itu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dijaga oleh Allah. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang menjaga. Itu janji Allah. La ilaha illallah. Satu huruf saja berubah, ribut seluruh dunia. Kenapa ribut? Karena banyaknya orang yang hafal Quran. Tapi Abu Ya pernah dengar tuh, tidak ada orang yang hafal Injil tuh, nggak ada. Nggak ada orang yang hafal Injil. Kalau yang hafal Quran banyak. Itulah keistimewaan mukjizat Al-Quran tadi. Di Indonesia saja berapa orang yang hafal Quran? La ilaha illallah. Itu salah satu mukjizat Nabi. Oleh karenanya muliakan Al-Quran tadi, karena mukjizat Nabi yang paling besar adalah
Tidak boleh membuang huruf-huruf Al-Quran di sembarangan tempat. Ada yang buang sampah situ, apa hukumnya? Apa hukumnya lawan? Buang kertas ada tulisan Arab situ, apa hukumnya? Haram. Apa hukumnya Raihan? Buang kertas ada tulisan Arab Al-Quran di situ, haram. Yahya, tuh Wira, apa hukumnya Wira? Haram. Ikram, Naswan, tuh. Jadi kalau ada yang buang kertas itu tulisan Al-Quran, hukumnya haram, dosa tidak? Tidak. Kalau orang dosa kemana tempatnya nanti di akhirat? A'udzubillahi min. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.